Shalom Bapak Ibu, saya Kepala Sekolah SD Kristen Terang Bangsa 02 menyambut Bapak Ibu teristimewa, Bapak Ibu yang punya putra-putrinya baru sekolah di tempat kami. Saya selaku Kepala Sekolah sangat bersyukur Bapak Ibu boleh mempercayakan sekolah kami untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu di sekolah ini. Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada penjelasan dari bidang kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, dan juga di situ nanti Bapak Ibu akan mendapat info penjelasan tentang semua hal kegiatan di sekolah SD Kristen Terang Bangsa 02. Sekali lagi saya sangat bersyukur dan berterima kasih biar kita bisa bekerja sama dari pihak sekolah dan pihak orang tua untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu bersekolah di tempat ini. Bukan hanya ilmu pengetahuan yang ditambahkan, tapi satu nilai yang penting dari sekolah kami adalah mendidik karakter, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi generasi yang sungguh-sungguh mencintai kebenaran. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sangat mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama bekerja sama untuk mengembangkan minat bakat putra-putri Bapak Ibu dan juga meningkatkan kerohanian mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang cinta akan Tuhan dan memiliki roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih, demikian kata sambutan saya. Selanjutnya nanti kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan dari bidang-bidang yang sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu orang tua siswa kelas 1 Pemurahan. Perkenalkan, nama saya Mariwanti, tapi biasa dipanggil Yuyun. Saya adalah gembala atau wali kelas 1 Pemurahan untuk tahun ajaran ini. Harapan saya adalah kita bisa bekerja bersama, saling mendukung untuk kemajuan pendidikan anak-anak di kelas 1 Pemurahan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 1. Perkenalkan, nama saya Miss Asti. Di sini saya selaku bagian dari kesiswaan. Saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu salah satunya tentang tata tertib Sekolah Kristen Terang Bangsa dan beberapa hal tentang kesiswaan. Yang pertama yaitu saya akan menyampaikan tata tertib siswa Sekolah Kristen Terang Bangsa. Salah satunya yang pertama yaitu peserta didik wajib mengikuti pembelajaran secara online dan hadir tepat waktu. Yang kedua yaitu peserta didik wajib mengikuti devotion setiap harinya secara online. Yang ketiga, peserta didik dimohon izin jika berhalangan atau terkendala dalam pembelajaran atau tidak bisa mengikuti pembelajaran pada hari H. Yang keempat yaitu peserta didik dimohon memakai seragam atau pakaian rapi dan sopan saat mengikuti pertemuan online. Yang kedua, selanjutnya saya akan memberitahukan kepada Bapak Ibu mengenai seragam yang harus dipakai siswa pada saat pembelajaran. Namun karena pembelajaran ini masih online, jadi untuk seragam kita fleksibel saja. Jadi kalau misalnya pada saat ada pertemuan online bisa memakai seragam yang sudah ditentukan. Tetapi jika tidak ada pertemuan, anak-anak bisa menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan. Untuk seragam, biasanya kami setiap hari Senin dan Kamis untuk anak laki-laki itu memakai celana warna merah dan bajunya warna putih. Untuk perempuan, rok warna merah dan baju warna putih. Untuk hari Selasa dan Jumat, untuk putra, celana krem dan baju atasan kotak-kotak. Untuk putri itu rok warna untuk putri rok warna kotak merah dan baju warna krem. Jadi dibalik ya Bapak Ibu, kalau yang putra itu celananya yang warna krem, kemudian bajunya yang kotak-kotak merah. Tetapi untuk yang putri itu roknya yang kotak-kotak merah, bajunya yang warna krem. Yang hari Rabu itu untuk putra dan putri sama memakai celana panjang
boleh jeans, boleh kain, tetapi tidak boleh memakai legging. Untuk baju atasannya yaitu baju batik dari yayasan. Nah, di sini kami mempunyai batik berwarna ungu. Begitu ya Bapak Ibu. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang ekstrakurikuler yang ada di Sekolah Kristen Terang Bangsa. Saat ini karena pembelajaran masih online, maka untuk sementara waktu ekstrakurikuler yang kami siapkan adalah ekstrakurikuler untuk Olimpiade Matematika dan IPA. Tetapi di sini kami tidak tidak semua siswa bisa mengikutinya, tetapi akan kami adakan seleksi untuk ekstrakurikuler tersebut. Kami di sekolah juga mengadakan lomba intern sekolah. Nah, salah satu lomba intern sekolah yang kami adakan pada saat kegiatan online ini yaitu pada event HUT Kemerdekaan RI, kemudian event Natal, event Paskah, dan event Kartinian. Kemudian untuk selanjutnya untuk lomba-lomba biasanya kami juga mengadakan pada saat anak-anak kelas meeting, dan lomba itu diadakan secara online. Yang selanjutnya yaitu yang akan saya sampaikan itu tentang beasiswa. Nah, di SD Kristen Terang Bangsa juga menyediakan beasiswa untuk peserta didik kami yang bergabung dalam Sekolah Kristen Terang Bangsa. Salah satu beasiswa yang kami berikan yaitu yang pertama berupa beasiswa prestasi. Nah, tentunya syarat dan ketentuan juga berlaku. Yang kedua yaitu beasiswa bagi siswa yang tidak mampu. Di sini kami ada TSS khusus untuk anak SD, yaitu kami peruntukan khusus untuk anak yang tidak mampu. Kemudian ada beasiswa dari pemerintah yaitu PIB. Oke Bapak Ibu, cukup sekian yang saya sampaikan pada parents meeting hari ini. Jika ada hal yang kurang berkenan atau Bapak Ibu belum mengerti dan ada yang mau ditanyakan, bisa lewat WA group atau bisa lewat gembala, nanti kami akan melayaninya. Terima kasih Bapak Ibu kelas 1, Tuhan Yesus memberkati. Halo orang tua murid kelas 1, saya Seryuda selaku Sarana Prasarana SD Kristen Terang Bangsa 02. Saya mau menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang sarana dan prasarana yang ada di SD kami. SD kami terletak di Jalan Melati Raya nomor 1. Di SD kami terdapat lorong lantai 1 dan lorong lantai 2. Kelas 1 berada di lorong lantai 1. Begitupun kelas 2 dan juga ruang guru, ruang TU, dan ruang kepala sekolah. Naik ke lantai 2, masuk ke lorong 2, ada kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kami memiliki lapangan olahraga yang bisa digunakan saat anak-anak pembelajaran tatap muka. Kami juga memiliki tempat sanitasi, yaitu tempat cuci tangan bagi anak-anak saat anak-anak pembelajaran tatap muka. Dipastikan anak-anak tetap bersih, sehat, supaya anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Mari kita doakan supaya corona ini segera berakhir dan anak-anak bisa kembali datang ke sekolah dan menikmati pembelajaran di sekolah. Kami berharap orang tua dapat mendukung kembali penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih untuk para orang tua anak-anak baru di SD Kristen Terang Bangsa 02. Selamat datang saya ucapkan untuk anak-anak dan untuk para orang tua sekalian. Perkenalkanlah, saya Miss Priska, bagian kurikulum yang dipercaya di tempat ini. Untuk hari
pada pagi hari ini saya akan memperkenalkan sedikit, menjelaskan juga tentang sistem kurikulum yang kita pakai di sini dan cara belajar anak-anak melalui pembelajaran jarak jauh. Sebelum saya masuk ke poin tersebut, perkenankanlah saya membacakan visi misi di SD Kristen Terang Bangsa 02. Visi dari sekolah kami adalah generasi bangsa yang takut akan Tuhan dan berdedikasi pada kesejahteraan manusia seutuhnya. Misi kami di SD Kristen Terang Bangsa 02 adalah yang pertama, membimbing siswa agar memiliki kehidupan rohani yang progresif dan tujuan hidup yang jelas. Yang kedua, mendidik siswa agar memiliki kepribadian yang bertanggung jawab, jujur, dan percaya diri. Yang ketiga, mengembangkan potensi siswa berdasarkan bakat dan minatnya dan menjadikan siswa memiliki jiwa kepemimpinan. Yang keempat, mempersiapkan siswa untuk menjalin hubungan baik dengan pemerintah dan masyarakat. Dan yang terakhir, mengarahkan siswa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Demikian visi misi dari SD Kristen Terang Bangsa 02. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara belajar anak-anak dalam pembelajaran jarak jauh tahun ini. Yang pertama adalah untuk jadwal pelajaran, kita menggunakan pembelajaran yang dimulai pada pukul 7.30 sampai 10.35. Di jam 7.30 sampai jam 8 kita akan devotion bersama dengan anak-anak. Devotion ini akan dipandu dan dibimbing oleh gembala kelas masing-masing. Untuk kelas 1 dengan gembala Miss Mariwanti, nanti akan dibimbing untuk anak-anak bisa devotion pagi mulai dari jam 7.30 sampai jam 8. Berikutnya pembelajaran jam pertama dan jam kedua masuk di jam 8 sampai jam 9:10. Kemudian dilanjutkan dengan istirahat di jam 9.30 sampai 9.25. Lanjut lagi untuk jam ketiga dan keempat kita mulai jam 9.25 sampai jam 10.35. Nah, di dalam pembelajaran jarak jauh ini kita memaksimalkan ada dua opsi. Yang pertama adalah Zoom dan yang kedua adalah melalui WA group yang sudah dibuat oleh gembala maupun guru bidang masing-masing. Kami akan memaksimalkan untuk pembelajaran anak-anak ini sehingga anak-anak mendapatkan hak seutuhnya sebagai seorang peserta didik, di mana kami akan tetap bagikan buku, entah itu secara e-modul atau secara buku cetak. Mohon maaf untuk buku cetak yang belum bisa kita berikan karena situasi sedang PPKM sampai tanggal 20 Juli. Nah, nanti pada tanggal 21 Juli kami akan maksimalkan untuk mendistribusikan buku cetak kepada anak-anak. Buku cetak yang kita pakai adalah buku tematik dari PT Intan Pariwara. Buku tematik ini adalah kumpulan dari beberapa mata pelajaran yang dibungkus jadi satu dan merupakan model pembelajaran 2013 yang sudah disesuaikan dengan kurikulum sekarang, yaitu kurikulum darurat masa COVID. Saya minta kerjasamanya orang tua siswa kelas 1 Kemurahan untuk kita berkoordinasi supaya anak-anak bisa tetap terpandu dan tetap mendapatkan haknya sebagai peserta didik yang utuh. Jangan takut untuk bertanya, jangan malu untuk memberikan arahan dan masukan kepada kami. Boleh melalui gembala ataupun langsung kepada saya juga bisa. Nanti saya akan berikan kontak person yang bisa Bapak Ibu hubungi untuk langsung ke saya. Bisa juga melihat di grup PJOK karena selain sebagai kurikulum saya juga mengajar anak-anak di pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, kemudian untuk Zoom-nya, untuk gembala saya maksimalkan 1 minggu minimal 1 kali dan kami akan melakukan pembelajaran dengan semaksimal mungkin. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini di materi parents meeting. Bapak Ibu jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung hubungi saya atau hubungi gembala Miss Mariwanti. Terima kasih untuk ketersediaan waktu yang diberikan kepada saya dalam hal menjelaskan kurikulum yang dipakai di sekolah kami. Dan apabila masih
kata-kata banyak yang kurang, mohon untuk dimaafkan. Dan saya harap kita bisa bekerja sama untuk membimbing anak-anak putra-putri Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan pembelajaran yang baik di sekolah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.